Itu yang saya hormati, eh, ada beberapa tujuan untuk kita melakukan takziah ini. Yang pertama tujuan kita adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Ini niat kita dari masjid tadi, kita dari rumah adalah mendoakan almarhumah. Sebab dalam ajaran Islam kita dituntut untuk mendoakan orang yang telah meninggal itu. Dalam salat jenazah kita takbir yang keempat kita baca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni dosa orang yang terdahulu dengan yaitu orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa segala amal ibadah pada diterima oleh Allah dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, mendoakan orang yang telah meninggal. Yang kedua tujuan kita bertakziah dan sesuai dengan namanya takziah. Bahasa dikata azza ya'zu takziah. Artinya takziah itu adalah membesarkan. Sering kita memakai Allah dengan kata-kata Allah azza wa jalla. Azza, besar. Dalam hal ini bukan membesarkan secara fisik, kita membesarkan jiwa, membesarkan hati yang berada dalam suasana duka dengan kepergian orang tua yang sangat kita sayangi itu. Semuanya adalah kehendak Allah. Karena itu mudah-mudahan ahli bait menerima ini. Apalagi usia beliau tadi kita dengar sudah 85 tahun, sudah langka orang seperti itu sekarang. Sudah langka, jadi mudah-mudahan beliau berada dalam tempat yang terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kepada ahli bait kita terima ini. Kita terima kan itu kehendak Allah. Sedih itu aja. Itu sudah fitrah. Kita sedih. Tapi untuk menjinakkan hati yang sedih itu, Al-Quran sudah ajarkan kepada kita. Ayat yang bacakan oleh Pak Kari kita tadi. Sering kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kepunyaan Allah. Beliau kepunyaan Allah. Sekarang Allah yang mengambil. Kita mau tidak mau, kita lepas kepercayaan beliau dengan irian doa. Ya, irian doa. Kemudian yang ketiga, tujuan kepercayaan ini adalah untuk mau izah bagi kita. Menjadi pelajaran. Bahwa yang nama itu pasti. Kita semua, kalau orang istilah orang hukum sudah, vonis sudah jatuh ini. Tapi kapan eksekusinya Allah yang tahu. Kullu nafsin, itu kan vonis itu. Setiap yang bernyawa akan mati. Kapankah eksekusinya? Allah yang tahu. Ya karena itu sebelum eksekusi diterapkan oleh Allah, makanya kita ya memperbanyak persiapan kita untuk menemui Allah yang Maha Kuasa. Jadi lebih kita sekarang pada bulan yang paling mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Jadi kita isi Ramadan ini tidak seperti ya Ramadan yang lewat. Kita isi, berusaha kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi dalam pandang Allah adalah suatu ibadah yang akan kita terima. Jadi karena itu kepada kita bersama nanti mengingatkan kepada kita aksiru dzikral maut fa inna mau'izatal lakum. Banyak-banyaklah mengingat mati, kata Rasul. Kadang kematian itu suatu perkara yang sangat berharga buat kita. Ingat kita akan mati. Sendirian kita nanti di alam kubur itu. Tidak ada yang menemani. Tidak ada teman menemani kita. Kita bayangkan yang demikian itu.
Kita ingat yang itu satu saat kita akan seperti itu. Jadi sendirian. Itu makanya kita dituntut oleh Nabi untuk memperbanyak baca Quran. Hafal Quran. Nanti dia akan menemani kita dalam kubur. Datang malaikat mungkar nangkir. Dia datang bertanya. Kemudian ada yang menemani kita di sana itu ada seorang pemuda yang gagah, bajunya putih-putih. Kata pemuda, ditanyakan, tidak ada tempat kamu bertanya di sini. Di kepala kamu yang tidak, kepalanya penuh dengan ayat-ayat Allah. Tidak usah kamu tanyakan. Mereka dari ke sebelah kanan, salat menjawab, tidak usah kamu tanyakan. Dia rajin ke masjid untuk melakukan jemaah. Begitu selanjutnya. Maka lepaslah kita dari azab yang sangat menakutkan ini. Kemudian setelah mereka pergi, tinggal yang menuju itu. Kita tanya, kamu siapa? Saya teman kamu ini. Teman bagaimana? Saya tidak pernah bertemu dengan kamu, tidak pernah. Ini membaca Quran kebesaran Allah, tapi Al-Quran itu tulisannya juga tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kodrat dan iradat sehingga kita sampai pada rumah duka ini pada malam hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Besar Baitul Salam, yang sekaligus dengan kerendahan hati telah mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak lintas RW yang hadir pada malam hari ini. Dan Bapak-Bapak dan Ibu lintas Ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya, sahabat kami semua, pengurus KKSK yang hadir pada malam hari ini, yang baru saja 3 bulan ini bersatu dan bekerja dengan giatnya. Selanjutnya, terima kasih kami kepada Haji Hamdani yang telah tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Berikut yang sangat kami hargai yaitu Ustadz kita Haji Dr. Rusja Rustam yang telah menyampaikan kajian takziah kepada kita semua, yang beliau adalah memang anggota kita di KKSK bagian takziah ini, beliau ketuanya. Jadi memang sudah beliau pikul hak dan kewajiban beliau sendiri. Teristimewa kepada adinda kami berdua, Profesor Dedi Prima Putra dan Profesor Indrawati,
Saya biasanya memanggil Indrawati saja. Sebab nama beliau persis sama dengan adik kandung saya yang ada di Solo. Jadi di sini pun sering surat-surat yang Indrawati itu datang ke rumah saya, baru saya suruh antar ke sini. Kebetulan adik saya itu merantau di Jepang 13 tahun, sekarang baru pulang. Nah, itulah itu sejarahnya. Jadi pada malam hari ini yang perlu kami sampaikan yaitu permohon maaf dari semua jamaah Masjid Besar Baitul Salam, permohonan maaf dari warga Komplek Perumahan Unan Blok D dan sekitarnya, dengan memang kami menerima berita dari Profesor Yonariza pada pagi hari itu dengan meninggalnya orang tua dari Profesor Indrawati, dan kabar baik di grup, kabar lanjutnya di mana beliau dikebumikan tidak ada tulisannya. Jadi kami menunggu-nunggu di sini banyak. Jadi itulah Prof, kami beliau meninggal di rumah beliau yang di Tabing, Air Tawar, dan mungkin beliau sudah ya ada amanat mau dikebumikan di Tunggul Hitam. Alhamdulillah Profesor Yunariza telah mewakili kami semua, dan kami yang tidak hadir, kita masih melihat beliau berdua dengan Adinda In, terus dengan dibimbing, maka kita dalam bergaul bertahun-tahun, bukan hanya tahun kemarin saja, bertahun-tahun, kalau ada kesalahan ucapan dan penglihatan pun yang rasanya menyinggung perasaan beliau yang kurang enak, maka kami semua mohon dimaafkan. Dan sebaliknya, kita semua insya Allah telah memaafkan kalau ada pula, tapi rasanya tidak ada. Ya Bapak, kita maafkan kan? Nah, ibu-ibu, ibu-ibu enam boleh acok sebut je Bu Uci. Tapi rasanya tidak ada lah. Begitu juga kalau ada hal-hal lain yang tidak bisa dimaafkan, umpamanya ahli bait, mohon disampaikan kepada kami. Itu dapat kita saling menyelesaikan sehingga ibu ini betul-betul tenang menghadap Sang Khalid. Dan pada kesempatan ini marilah kita doakan beliau dapat ditempatkan di surga yang paling mulia, yaitu surga Firdaus, dan semua amal ibadah beliau diterima dan dosa-dosa beliau diampuni. Itu kira-kira secara namanya wakil dari ketua masjid, tentu tidak selengkap yang disampaikan oleh ketua. Jadi mohon maklum. Kemudian yang terakhir ada ini santunan dari KKSK dan dari jamaah. Dari KKSK itu adalah keputusan terakhir. Inilah pertama dilaksanakan keputusan terakhir dari KKSK yang baru, yaitu ibu mertua dari jatuhnya dari
Pak Dedi Prima Putra dan ibu dari Ibu Indrawati Liputo. Nah, jadi Pak Zul tolong diserahkan kepada ahli baik. Pak Dedi aja lah. Oke ibu lah. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.